Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan ngobrol dengan seorang teman saya yang bernama Yohana, yang akan menceritakan tentang kisahnya bagaimana kehilangan seorang anak karena penyakit jantung. Halo Yohana. Halo, C. Halo, makasih Yohana udah mau ngisi di channel kami. Nah, boleh diperkenalkan dulu Yohana ini? Halo, saya Yohan. Nama panjang saya Yohana Siahaan. Saya asalnya dari Medan, tapi sekarang tinggal di Solo. Sehari-hari mungkin Ya, pekerjaannya? sekarang saya pegang online shop aja di rumah. Sebelumnya saya guru sih, tapi Oh, udah lama berhenti. Sekarang saya di rumah aja. oh gitu. Guru SD Iya. apa guru? TK dan SD. Oh, gitu. Iya, telaten makanya kayaknya. Amin, amin. Iya, oke Yohana. Ini kan kita mau sharing tentang kisahnya Yohana yang bulan Agustus ya waktu itu ya. Ya. Bulan Agustus anaknya yang udah dipanggil Tuhan, boleh diceritain gimana itu ceritanya? Ya, sebenarnya kami ini saya sudah 2 kali hamil sebelumnya, sebelum punya anak ini. Tapi yang pertama itu janinnya meninggal di dalam. Jadi detaknya tiba-tiba berhenti, dan terpaksa harus dikuret. Yang Usia kedua berapa? itu sekitar ada 3 bulan kayaknya, Hmm. sekitar segitu. Terus yang kedua itu, jantungnya tidak berdetak, ditunggu-tunggu terus, dia tidak berkembang. Jadi dikuret juga, jadi saya udah 2 kali dikuret. Jujur aja waktu mengalami kuret itu, ya yang pertama itu luar biasa sih sakitnya. Kalau orang, mungkin beda-beda pengalamannya, kalau saya yang pertama itu sampai setelah kuret itu ada 2 minggu, itu setiap kali ke Ya. toilet itu bisa teriak saking sakitnya. Nggak tahu apa yang salah. Tapi Hmm. yang kedua memang puji Tuhan waktu itu, nggak sesakit yang pertama, mungkin udah pengalaman, dan dokternya juga beda sih. Terus kita kasih jeda, sekitar setahun, tapi nggak langsung dapat juga. Jadi waktu itu kan, kita berpikir kalau dari Medan ke Bali itu jauh sekali gitu ya, pas waktu itu naik-naiknya tiket ya, pertama kalinya naik tiket itu. Terus kita berpikir, apa kita pindah ke Jawa? Terus aku juga punya kerinduan anakku itu tuh tumbuh di Jawa. Alasannya supaya anakku tuh belajar kesabaran. Ya, jadi aku berdoa jujur aja untuk pindah ke Jawa dan puji Tuhan dikabulkan waktu itu. Kita dikasih tempat di Solo. Maksudnya saya kerjaannya pindah ke Solo. Nah, di Solo bahagia, happy dan akhirnya Tuhan kasih anak juga. Nah, ini anak yang terakhir ini kehamilannya sangat-sangat aman, sehat, setiap bulan kita kontrol, bahkan sudah berpindah-pindah dokter untuk meyakinkan saya, karena kan kekhawatiran sebelumnya ya, sempat khawatir, nanti baik-baik aja taunya kenapa-napa gitu kan. Jadi aku mencari dokter yang begitu detail supaya aku tahu benar-benar nggak apa-apa. Dan Ya. benar, dokter yang kami temuin itu sudah pindah-pindah pun udah dikasih tahu ininya jantungnya sehat, lambungnya semuanya sehat gitu sampai menjelang menjelang 39 bukan menjelang 39 week ya, udah 39 week. Oh, Sampai 39 minggu itu, tiba-tiba si dokter yang terakhir itu bilang, "Saya ada pengapuran." Tapi pengapuran itu tidak berhubungan dengan penyakit anak saya itu ya sebenarnya. Cuman ya. waktu itu bilang, harus segera. Padahal saya belum pembukaan, misalnya hari Rabu saya harusnya HPL-nya, hari hari Sabtunya itu saya kontrol terakhir, dikasih waktu sampai hari Minggu, kalau nggak ada pembukaan, hari Senin saya segera ke IGD gitu. Karena sudah 50% air ketubannya akibat pengapuran Oh, itu. Nah, pengapuran gimana maksudnya Yohana ya? Maksudnya ya? plasenta itu, mengering, sepertinya kelebihan kalsium kalau saya baca-baca sih, tapi Oh, ini kasus
pengapuran ini cukup banyak sih dialami orang-orang, katanya itu harus segera disesar. Saya sih berharapnya waktu itu normal dan udah Ya, usaha ini itu supaya pembukaan ya, pijat itu yang ya, yang ya. dianjurkan, olahraga apa, yang senam-senam Kegel yang gitu-gitu segala macam coba diusahakan semuanya, berharap ada pembukaan tapi nggak ada pembukaan juga. Ya. Tapi ya sudah, cukup lama sih untuk menunggu akhirnya disesar di hari Senin itu dari pagi sampai hampir malam, hampir maghrib waktu itu nunggu untuk mendapatkan apakah masih bisa induksi atau sesar aja gitu kan. Nah, ternyata waktu itu memang dikatakan jantungnya anak saya itu tidak stabil, detaknya, tapi Nah, bukan organnya ya, ya. detaknya tidak stabil. Oke, akhirnya memutuskan sesar. Yang paling menyakitkan sebenarnya pada saat sesar itu saya waktu diinfus sih. Kan itu zamannya corona. Waktu Iya, zamannya corona itu kan kita masuk IGD semuanya di screening segala macem gitu ya. Itu prosesnya waktu disuntik, diambil darahnya itu waktu itu kayaknya salah suntik apa gimana, itu sakit banget itu. Sampai pas di sesar yang di bagian belakang itu aku nggak banget kan? terasa sakitnya, saking yang ini tuh udah kayak Ya. berdarah-darah gitu, dimasukin obat Oh, bius itu kayak nggak bisa sampai lama, cukup lama mereka ngurusin infus doang waktu itu. Jadi yang bagian epidural yang belakang itu udah nggak terlalu terasa lagi. ampun. Terus waktu itu puji Tuhan momen yang paling mengharukan ketika anak saya sebenarnya pada saat corona ini tuh nggak Ya. boleh IMG kan, C, Oh, inisiasi mhm. menyusui itu karena kan corona jadi Ya. dibatasin. Cuman saya punya kerinduan itu dan susternya kayaknya ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Pertama kali ditempelkan ke pipi saya itu tuh wah itu hangatnya itu nangisnya terharu bahagia luar biasa lah waktu itu. Dan dia pintar langsung bisa dapat itu Oh, puji Tuhan. menyusuinya waktu itu. Ya. Wah, senang banget. Terus begitu juga waktu masa menyusuinya itu saya puji Tuhan waktu itu berdoa untuk dapat suster yang baik supaya kan katanya kalau susternya itu sabar itu mempengaruhi karakternya anak juga kan. Jadi saya memikirkan sampai ke sana gitu loh, C, untuk mendapat tenaga medis yang sabar gitu. Karena katanya kalau tenaga medisnya tuh kayak emosional gitu Ya. ya anaknya juga terpengaruh katanya seperti itu. Ya, saya juga diberikan tenaga medis yang sabar sehingga waktu masa-masa aku pemulihan itu dan waktu menyusui itu tuh bener-bener apa ya lancar gitu, C. Kalau bagus, pokoknya anak ini akhirnya saya bersyukur mendapatkan nutrisi yang bagus, tumbuh kembangnya baik gitu ya. Dia gemuk umur 1 bulan, 2 bulan kita ke dokter itu pertumbuhannya sangat-sangat ini ya signifikan waktu itu dan dokter bilang sehat, dicek jantungnya sehat, semua organnya sehat gitu kan. Nah, cuman ada satu kecurigaan saya waktu itu. Mhm. Ini kenapa ya kalau dia nangis tuh biru? Birunya itu Oh, yang saya lihat di bibirnya menghitam. Saya bilangnya waktu itu kok bibirnya gelap ya, gitu. Nah, terus pada saat kita belajar tengkurepin, dia mhm. tuh kayak nggak nyaman. Termasuk kayak misalnya kan anak-anak itu katanya sukanya tuh yang model M itu kan kakinya digendong Mhm. ada kangguru, model kangguru. Ya. Nah, anak saya tuh nggak suka tiap kali saya gendong kangguru, dia bukannya nyaman menikmati, dia malah gitu seperti Oh, orang yang apa ya, sesak sesak napas nafas gitu. tapi nggak sesak gitu, cuma kayak ngeluh gitu, nggak Ya. senang digituin gitu kan. Terus yang paling, ya akhirnya, terakhir pas bulan ketiga. Mhm. 3 bulan nih, wah ini tandanya harus segera bisa tengkurep, ya kan? Mhm. Mau belajar tegakin kepala juga gitu kan, stimulasi. Saya panggillah suster ke rumah yang biasa mijit dia, yang ngajarin saya dulu. Nah, "Suster, ini kenapa ya? Kok dia kalau tengkurap selalu nangis ya? Saya mau stimulasi nih, tolong dong bantuin," gitu kan. Terus susternya bilang, coba," gitu kan. Pas dia lihat, "Ini sudah dibilang ke dokter belum? Soal yang ini kan khas banget ya, ini anak saya Jerome namanya. Jerome khas banget ya kalau nangis ininya itu biru," katanya gitu.
Oh, udah bilang, Dok. Waktu itu dokternya cuman lihat dari jauh, kan mungkin corona juga ya, lihat dari jauh, Ya. "Oh, nggak apa-apa, itu putih itu nanti," gitu bilangnya. Mungkin ya nggak tahu lah kenapa Aduh, sampai miss APD. gitu ya. Terus akhirnya si susternya bilang, "Coba ke dokter lain. Bilangnya jangan hitam loh ya, bilangnya biru." Itu waktu itu. Oh, Coba ke dokter lain, bilangnya biru, ditekankan biru. Terus dia lihat kukunya juga ada birunya dan kakinya juga ada birunya. Oke, terus kita sekalian mau vaksin, kita ke dokter lain, sebenarnya dokter umum bentar, juga. maaf. Itu apa namanya, kukunya biru sama kukunya sama ini, apa namanya, bibirnya itu waktu nangis gitu, istilah misalnya lagi nggak mood apa kan kadang dia Iya, nangis, heeh. Waktu gitu. iya betul, paling paling jelas itu kelihatan pada saat nangis, Tapi gitu. kalau hari-hari gimana? Hari-hari ya, kadang-kadang bibirnya ya kita pikir memang bawaannya aja, nggak yang merona gitu bibirnya. Oh, Cuman aduh ya ya, ada orang kayak gitu soalnya kan ya. mungkin kan memang memang begitu, gitu kan. Terus, kita bawa ke dokter umum itu saranin ke dokter jantung anak, Hmm, spesialis jantung. Akhirnya waktu itu saya berdua tuh sama anak saya, kan suami saya kerja. Jadi hmm. saya gendong, bawa ke dokter jantung, itu dokter jantungnya orang Makassar, maaf. Oh, iya, iya. Saya dulu dari Makassar sih, saya Iya, ngerti banget cara bicaranya orang Makassar itu yang kayak buru-buru gitu loh kan. iya. "Waduh, ini gawat ini. Aduh Aha, ini segera harus harus dioperasi ini, nanti gawat ini kompleks, pokoknya kompleks," gitu. Terus saya yang mendengarnya syok kan. Maksudnya, "Dok, iya, ini kamu harus segera EKG, di sini ada EKG nggak?" "Nggak ada." Ya udah akhirnya dia suruh ke kliniknya dia. iya, Awalnya sih jujur saya takut ya, maksudnya, iya, eee, "Ah, enggak kok, orang anak iya, saya iya, sehat." Udah iya. mulai senyum-senyum juga, terus, Hmm. ya, Nggak kenal agak aku aja ya, sudah jelas kayaknya ngelihat orang sudah gampang. dia anak saya tuh kalau lihat saya tuh matanya tuh kayak bicara gitu loh, Oh, gitu. bener-bener bisa kayak apa ya, kayak berbahasa gitu matanya, Iya, "Uh gitu-gitu, terus ada suaranya. Jadi saya merasa, "Wah, enggak nih, anakku sehat kok," gitu kan. Saya sampai, telepon kakakku yang udah punya anak juga, aduh gimana ya rasanya ya, iya. terus suamiku juga kayaknya, "Ah, nggak usah," apa gimana gitu ya, kayak mau mencoba itu. Tapi ya kita berpikir lebih baik kita cek aja deh daripada ini kalau nggak ada apa-apa kan ya bagus gitu kan. Mhm. Akhirnya kita putuskan cek, ternyata itu dokternya langsung memvonis anak saya, dia bilang, "Kalau umur 4 bulan nggak dapat rumah sakit yang mau nerima, udah sekarang yang kalian harus lakukan ikhlasin aja. Sudah bersyukur kalian dikasih anak kesempatan untuk menimang dia 3 bulan ini, yang penting kalian sekarang berpikir ke depan untuk program." Anak saya masih hidup loh, dia bilang gitu. Jadi saya lagi gendong anak saya waktu itu, udah divonis seperti itu. Itu rasanya kayak duniaku tuh muter-muter. Wah, waktu itu nggak tahu mau mau gimana gitu ya. Tapi langsung yang terbersit di pikiran saya, wah saya harus harus tetap tetap menjalani prosesnya gitu. Ini anak saya masih hidup, saya harus perjuangin dong, ya kan? Dan saya Mhm. sebagai mama yang tempat dia apa ya, energi saya itu adalah energi yang dia rasakan gitu, yang timbul di dalam diri dia, emosinya itu tuh adalah pengaruh saya. Jadi saya harus berusaha menguatkan diri meskipun setiap kali rasanya ingin menangis gitu ya, tapi ya tetap lihat dia harus senyum lagi gitu. Itu yang saya ingat pada saat itu. Saya lihat dia, saya senyum lagi, dan dia juga responnya baik. Anak saya itu Jerome, dia senyum tiap kali lihat lagi nyusu nih, lagi nyusu. Kan cowok ya nyusunya kenceng gitu ya, Iya. meskipun karena dia ternyata punya kelainan jantung itu, Mhm. nyusunya tuh sering cabut-cabut gitu, Jadi Oh, gitu. gitu, dia nggak bisa bertahan lama nafasnya kan. Nah, dia kadang-kadang udah capek nyusu, lihat ke saya, ketawa, senyum, gitu. Sering kali kayak gitu. Jadi
benar-benar kita tuh seperti tim yang baik gitu ya, saya dan anak saya pada saat itu. Nah, akhirnya kami berdua sama suami memutuskan untuk cari second opinion. Kita cari ke dokter yang ya direkomendasikan lah sama orang-orang, oh ini dokter jantung anak yang bagus gitu ya, yang terdekat yaitu di Jogja. Kita ke sana, kita ya pakai jalur yang paling cepat lah, gimana caranya supaya kita mendapatkan kepastian. Ternyata, pada saat kami di Jogja, itu dicek oksigen anak saya itu sudah 50%, which is itu sangat rendah, Tapi sehari-harinya nggak nampak waktu. Iya, seperti hari-hari biasa, cuman memang anak saya itu kan kita nggak punya gambaran bayi itu seperti apa ya, cuman saya merasa anak saya ini memang kayaknya tipe yang cool gitu, cool, memperhatikan, bukan yang pecicilan, bukan yang gitu. Ya mungkin pengaruh itu ternyata kekurangan oksigen. Jadi dia kayak memperhatikan sekeliling dengan matanya aja, kadang-kadang gerak dikit gitu-gitu. Tapi wajahnya tidak kelihatan sama sekali, sakitnya gitu. Jadi kita harusnya pada saat di Jogja itu harusnya segera pasang ring. Cuman kan pasang ring itu kan mahal, Waktu itu kita nggak punya sama sekali untuk itu, mengakomodasi itu. Kita paksain pun rasanya nggak mungkin gitu kan. Bayi soalnya Pada saat itu. gitu ya. Iya, tapi dijelaskan kan sama dokter, ini kelainannya itu ada 3, Kelainannya itu yang pertama PDA, istilahnya kedokteran lah ya, PDA, PA, PA, saya sampai lupa. Ya, intinya yang paling parah itu adalah kelainannya itu bahwa kan kita punya 2 saluran nih di jantung kita, yang dari tubuh ke jantung, satu lagi salurannya yang dari jantung ke paru-paru. Nanti dari paru-paru menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh, kan begitu normalnya. Namun anak saya dari jantung, dari seluruh tubuh ke jantungnya ada, cuman yang dari jantung ke paru-parunya nih, enggak tumbuh. Oh, enggak tumbuh. Wah, kenapa darah kotor dari seluruh tubuh itu masuk ke jantung, terus dari jantung itu mengotori lagi gitu. Jadi nggak ada, darah bersihnya itu sangat dikit. Itu kenapa biru. Oh, gitu. Kenapa dia masih bisa hidup pada saat itu? Ditemukanlah PDA. PDA ini sebenarnya adalah jantung janin pada saat masih di rahim. Itu yang membuat dia mendapatkan oksigen, yaitu PDA itu. Ketika dia lahir itu harusnya beberapa hari, 1 hari atau 2 hari itu bisa nutup sendiri karena kan udah punya pembuluh darah yang ke paru-paru itu penghubungnya. Nah, ini anak saya kan nggak tumbuh nih pembuluh darah yang ke parunya, PDA-nya masih ada. Nah, PDA ini itu adalah kelainan tersendiri. Nah, kalau ini sampai dia besar masih ada, ini tuh juga bahaya, bisa menyebabkan gagal jantung. Cuman ini kelainan ini justru yang memberikan keajaiban untuk anak saya itu bisa bertahan. Jadi PDA-nya ini tetap ada yang memberikan dia itu bisa bertahan selama ini. Cuman PDA ini kecil sekali, 2 mm, cuman segini. Itu saluran nafas dia. Nah, menurut dokter ini, Jerome ini harusnya dioperasi segera. Cuman operasi itu syaratnya oksigennya 80% ke atas. Anak saya itu udah 50%, Itu kalau kita orang dewasa itu udah lewat sebenarnya. Tapi dia bertahan. Nah, caranya adalah supaya dia bisa operasi, dia harus dipasang ring dulu di PDA-nya untuk memperbesar itu sehingga oksigennya bisa meningkat. Begitu. Oh, yang 2,5 mili ya tadi ya? 2 mm. 2 mm. Iya. Nah, oke, beri kami waktu, Dok, gitu kan. Kita mau mempersiapkan dulu semuanya, kita mau urus BPJS, pulang dulu ke Solo, ya kan butuh rujukan ini itu kan. Akhirnya si dokter kasih kita obat racikan, dan dia baru pertama kali bikin racikan itu. Dia kasih untuk diminum supaya menjaga supaya dia nggak tiba-tiba ketutup gitu jantungnya, berhenti bekerja. Udah nih kita pulang. Wah, sejak dikasih obat itu, itu besokannya itu ya kalau nggak salah ya,
Iya. Itu tiba-tiba pada saat setelah saya kasih susu, dia kayak biru banget, terus kayak orang epilepsi gitu loh, kayak kejang, kayak Nah. tapi saya nggak nganggapnya itu tuh kejang karena anak bayi ya, saya belum tahu bayangan saya kejang kayak apa gitu kan. Itu kayak 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 cekukan tapi cukup cepat gitu loh, Wah, itu saya sudah panik gitu kan, apakah ini waktunya gitu, aduh Tuhan. Akhirnya waktu itu juga saya cuman berdua, suami saya masih kerja. Saya panggil waktu itu ibu gembala, ya udah temenin saya. Udah nih, ya sempet sih kita lewatin proses, ya dia demam tinggi sampai akhirnya dikira ya kita harus nggak boleh masuk IGD kan, karena kalau udah demam itu kan pasti diasosiasikan dengan ya Covid. corona kan. Jadi diproses itu anak saya yang masih bayi yang sudah kayak gitu tuh kita diproses di luar di tenda itu luar biasa. Ya anak saya dipasang ini itu gitu ya nangis gitu. Itu rasanya nggak banget gitu ya waktu itu. Cuman akhirnya berlalu dan sempat sih disuruh nginep, cuman karena ngelihat kondisi keadaan di IGD itu kita nggak deh, anak saya kayaknya lebih nyaman di rumah, akhirnya pulang ke rumah. Saya kan nggak tahu itu karena obat itu kan, Besoknya malamnya kalau nggak salah malamnya, saya kasih obat itu lagi dong, Dia kejang lagi. Itu waktu itu udah beberapa kali ngerasain kayak, aduh rasanya sebagai orang tua muda ya dan nggak punya siapa-siapa yang bisa Iya. diajak mikir gitu kan, harus sigap gitu untuk melakukan sesuatu. Akhirnya ya udah, kita bawa ke IGD, cuman ngelihat pengalaman sebelumnya, udahlah kita balik aja karena di IGD itu udah ngantri kayaknya orang-orang yang mungkin apa ya, rujukan corona itu kali ya. Jadi kita di momen-momen itu rasanya apa ya, mau ke rumah sakit tapi takut atau gimana Iya. gitu ya. Tapi ya udahlah akhirnya kita pulang, untung ada oksigen dipinjamkan sama teman gereja ya. Akhirnya kita kasih oksigen di rumah dan puji Tuhan saya susuin terus pakai dengan ASI saya berdoa anak saya akan selamat dan puji Tuhan selamat. Besoknya kita ke Jogja, Ini kan udah kita urus nih, karena kan kita minta rujukan itu butuh hari kerja kan, karena itu dipotong sama weekend waktu itu. Jadi setelah itu kita ke Jogja dan singkat cerita anak saya dipasang ring. Nggak gampang sebenarnya prosesnya itu tuh seharusnya lebih cepat dari yang anak saya ini karena katanya sulit ya anak saya tuh mungkin pembuluh darahnya sudah menipis jadi masuk selangnya itu tuh sulit jadi cukup lama ya cukup deg-degan juga sih tapi waktu itu banyak sekali yang support banyak sekali yang mendoakan kita juga jadi puji Tuhan berhasil pada saat keluar itu ya ngelihatnya itu aduh suaranya itu tuh asing gitu mungkin dia kayak tiba-tiba dapat oksigen yang besar gitu kali ya atau gimana beda sekali terus sempat ini kan dia sempat kritis karena kelamaan puasa kan dia puasa jadi dari jam 5 pagi itu nggak boleh makan nggak boleh minum susu maksudnya sampai akhirnya kita dapat antrian untuk pasang ring itu tuh jam 11 siang selesainya itu jam 6 sore. Lama banget ya. Ya, jadi dia bisa dikatakan ya dia 1 harian enggak konsumsi apa-apa. Ya, anak bayi umur 3 bulan. Terus karena dia kritis, dia dimasukkan ke ruang PICU. Jadi tadinya saya pikir bisa langsung balik, tapi enggak. Di ruang PICU cukup lama juga. Selang 1 hari kalau nggak salah. Ya di ruang PICU kan kita juga nggak bisa di dalam kan, jadi kita di ruang tunggu. Saya tuh ngintip-ngintip untuk bisa masuk gitu ya, dan nggak boleh ngasih ASI langsung juga. Jadi saya harus kayak kasih ASI perah titip di ruang ASI-nya, terus nanti mereka yang ngasih. Sesekali saya boleh masuk, tapi kalau saya masuk itu waktu itu dia kayak ngerasa dan dia mulai nangis dan dia nggak boleh nangis. Kalau dia nangis jantungnya nanti bekerjanya lebih keras gitu. Jadi saya membatasi diri untuk lihat. Wah itu rasanya kayak
ada tapi kita nggak bisa meluk ya, padahal kan bonding kita kan sudah sangat kuat gitu. Tapi akhirnya sempat juga perlu transfusi darah waktu itu karena kekurangan darah, butuh 2 kantong, dan itu semua sudah berlalu. Dan uniknya ya, ya, waktu itu dia di rumah sakit nih, ini flashback ya. Kan itu rumah sakitnya kan tempat jantung anak ya, banyak yang sudah ngalamin tindakan juga. Itu kan anak-anaknya tuh pasti nangis lah, ya sakit lah, gimana nggak nyaman juga ya. Itu Jerome nggak nangis loh, dia bener-bener diajak ketawa juga ketawa gitu. Padahal umur 3 bulan itu gitu, dia harusnya dengar tetangganya nangis, dia harusnya kan nangis kan, kebawa nangis. Cuman dia ya dia tidur aja, walaupun dia kalau mau nyusu ya paling nah gitu, habis itu nyusu udah gitu aja. Ya disuntik paling pas itu udah nangis. Cuman yang lain-lain itu aku gendong atau tidur di tempat apa, di bednya itu dia nggak nangis gitu. Ini anak tangguh banget. Ya udah, itu jadi kekuatan juga buat aku untuk kita saling transfer energi gitu kan. Dan kita akhirnya pulang ke rumah. Wah, seneng banget. Udah merasa bahwa oke, sekarang kita punya kekuatan untuk mempersiapkan dia operasi, karena kan sebenarnya goalnya kan dia harus operasi kan, itu mau nggak mau, walaupun kita tetap berharap mujizat waktu itu, kita berharap tidak ada pisau bedah yang membelah dadanya, kita berharap ada mujizat jantungnya sempurna, kita berharap ya ini udah dilalui udahlah gitu ya. Terus kan dikasih obat nih untuk supaya jadi kalau ring yang di dalam jantung itu kan sebuah benda asing. Benda asing itu memberikan sinyal kepada tubuhnya untuk istilahnya melakukan pembekuan darah. Ada benda asing nih. Jangan lewat situ, dibekuin nih darahnya. Nah, itu bahaya. Jadi supaya tidak ada pembekuan darah, dikasih obat pengencer darah. Dikasih obat pengencer darah, selain itu dikasih antibiotik juga untuk anti infeksi. Sayangnya ketika itu dikasih ke Jerome, ternyata itu dosisnya pada saat kami cari-cari, suami saya baca-baca, itu sebenarnya dosis untuk anak usia 18 tahun ke atas. Tapi nggak ada pilihan karena di Indonesia cuma ada itu. Jadi itu diberikan kepada anak umur 3 bulan, apa yang terjadi itu lambungnya iritasi. Dia mulai muntah, dia mulai pupnya berbusa, padahal selama ini tuh Jerome itu jarang kolik, lancar banget pupnya. Itu kan sebenarnya bukan kayak misalnya nih ya, sirup terus nggak bisa bikin misalnya sesendok aja gitu, nggak bisa, harus langsung satu gitu memang. Sudah ditakarin sih, kan bentuknya juga dicampur sama, kalau nggak salah dia campur sama air atau ASI gitu, kayak bubuk, udah ditakar sama dokternya. Oh gitu. Kita ngikutin apa kata dokternya kan. Nah, udah mulai, kok ini ya, kok dia muntah, terus akhirnya mulai kelihatan dia nggak mau nyusu gitu kan. Akhirnya kita coba telepon, dok gimana, bisa ganti nggak gitu kan. Disuruh cari dokter untuk minta resep untuk ganti antibiotik awalnya, antibiotiknya dulu. Udah dicari nih, oke ganti antibiotik, kok ya masih gitu kan. Memang ada jadwal kontrol kan, tapi kan itu kayak masih seminggu gitu. Tapi sepanjang minggu ini tuh kayaknya gimana, akhirnya itu saya bolak-balik ke rumah sakit itu, coba ke dokter ini, terus suami saya juga telepon ke dokter anak yang lain, dikasih obat dikasih obat untuk anti muntah, ditambahin lagi probiotik, maksudnya untuk apa ya, membantu simptom-simptom yang lain, gejala-gejala yang lain. Jadi masalah yang timbul itu yang mau coba kita tutupi dengan obat-obatan yang lain gitu. Tapi itu tidak membantu sama sekali. Ya udah akhirnya kita bawa kontrol, katanya sih jantungnya nggak apa-apa, sehat. Tapi ya terpaksa tetap harus minum obat itu sampai kalian dapat bisa ke Jakarta waktu itu untuk operasi. Karena operasi kasusnya Jerome itu hanya bisa di Harapan Kita Jakarta. Cuman itu satu-satunya di Indonesia. Ya udah, paling obat pengencer darahnya yang diganti sama yang lain.
Akhirnya diganti, tapi tetap juga C. Akhirnya kita bawa ke ini C, kita cari profesor ahli gastro di Solo. Waktu itu cuman dicurigai mungkin ini alergi ASI. Ya, ini suami saya ralat, takutnya nanti aku salah informasi. Jadi Iya, iya. dosisnya itu bukan orang dewasa, tapi obat yang dibuat untuk dewasa. Tidak terbukti efektif buat bayi. Dosisnya disesuaikan sih sama bayi. Oh, iya. Gitu. Ya, jadi setelah kami cari dokter gastro itu, waktu itu udah sempat tes darah, takutnya kan ada infeksi. Udah ke lab juga, ternyata dibilang sih bukan mungkin ada alergi tapi bukan alergi ASI gitu kan. Oke, ya udah saya tetap kasih ASI berarti. Terus dibilang juga apa ya waktu itu? Pokoknya bukan masalah yang sangat urgent gitu loh, C, sehingga kita tidak berpikir untuk dia dirawat inap, C. Jadi kita bawa pulang. Karena dokternya juga bilang, ya memang anak saya tuh muntah-muntah, C. Cuman ini dehidrasi ringan, bukan dehidrasi parah. Jadi ya udah, kita bawa pulang, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa gitu ya, kita bawa pulang. Cuman pada saat malamnya itu, setelah kita bawa pulang, dia balik lagi, muntah lagi. Ya saya coba kasih ASI, dia cuma minum dikit, ya udah kita ganti sama Oralit. Jadinya Oralit yang dia minum, terus kita kasih obat anti mual gitu. Gitulah berjuang terus gitu, gimana caranya supaya anak saya bisa tetap minum gitu kan. Itu udah badan itu udah kayak apalah rasanya itu malam itu kayaknya saya sudah mulai sakit kepala, sudah mulai drop. Jadi sempat sempat saya tuh memang jujur aja sempat tidur. Iya. Terus anak saya biasanya nangisnya itu cuman gini. Gitu doang. Manggil gitu kan. Nah, suami saya gendong dia. Tapi dia masih nggak mau sama suami saya waktu itu. Kayaknya dia butuh saya. Ya udah akhirnya saya coba gendong dia waktu itu. Saya pangku dia, saya susuin dia. Habis dia nyusu, habis itu dia hembuskan nafas terakhirnya, C. Jadi dia mulai terakhir itu ya di pangkuan saya. Suami saya duduk di depan saya waktu itu. Terus kita ya panik sih waktu itu, kita larikan ke IGD yang terdekat lah. Dokternya berusaha terus, tapi ya udah nggak bisa tertolong. Walaupun cukup lama mereka berusaha sampai berjam-jam waktu itu. Kita yang mohon-mohon sih jangan menyerah ya dok gitu kan. Cuman ya udah dokternya bilang kita udah berusaha. Oke, sudah. Ya waktu itu responnya memang nggak bisa dikatakan ya seperti apa ya, menyakitkan. Saya pasti meraung juga. Tapi suami saya ingatkan, kamu harus ada closure sama dia. Dia bilang. Awalnya saya nggak berani juga lihat wajah anak saya yang udah biru begitu ya. Tapi ya udah, akhirnya saya beranikan diri. Di situ entah kenapa ya, saya bersyukur sama Tuhan gitu. Di depan mayat anak kami berdua mengucap syukur karena Tuhan sudah kasih kesempatan buat kami. Dan kita juga sudah sama-sama berjuang waktu itu kan. Ya. Dan waktu dia dimandiin itu ya, C, itu tubuhnya gempal banget, C. Itu sampai yang mandiin aja ya. Wah, kamu kalau orang Solo itu bilangnya, "Le, kamu tuh kayak aduh, masih sehat gitu loh." Semua tuh suster-suster, dokter selama saya berinteraksi di berbagai rumah sakit itu tuh nggak ada yang nyangka dia PJB, nggak ada yang nyangka dia kelainan jantung, karena fisiknya itu sangat-sangat sehat gitu. Ya, tapi itu kenyataannya waktu itu kita sempat nggak bisa mikir juga sih, ini gimana rasanya menguburkan anak gitu ya. Apa yang harus dilakukan, bingung gitu ya. Orang ada gembala kita yang mencoba memberikan arahan yang membuat kita yakin, oke, ya udah nggak usah ada penghiburan, nggak usah ada undang siapapun,
keluarga juga nggak perlu datang, nggak apa-apa, karena kita yakin ini hanyalah tubuh, tapi rohnya sudah kembali kepada Bapa. Jadi kita kuburkan sama teman-teman gereja aja, supaya kita juga kata gembala kita, supaya kalian juga tidak terlalu habis energinya, katanya, tidak menguras energi kalian, emosi kalian terlalu banyak, karena nggak ada yang mau ditunggu kan, katanya. Ya udah, dan musim waktu itu masih masa pandemi kan, memang masih sulit ya. Jadi kita pulang, masih ada orang ya masih bisa menahan. Sepertinya ya kekuatan itu masih ada gitu ya. Namun ketika semuanya pulang, nggak ada, sepi. Malam pertama saya tanpa dia di tempat tidur, di mana itu adalah ritualnya kita sebagai ibu ya, yang selalu menyusui gitu kan. Itu rasanya nggak bisa tutup mata, perasaan bersalah, perasaan kecewa juga, perasaan marah juga gitu kan. Kenapa kok Tuhan aku berdoa mujizat kok nggak dikasih ya gitu kan. Apa kurang beriman ya? Apa kurang ini ya? Atau mungkin Tuhan memang pilih kasih. Sempat berpikir kayak gitu waktu itu. Ya, lagi-lagi suami saya sih mengingatkan saya. Dia bilang, enggak, hatinya Tuhan itu tuh udah pasti baik. Hatinya Tuhan itu selalu mau yang terbaik. Buktinya, ya dia mati di kayu salib itu tujuannya untuk menyelamatkan kita dan untuk menyembuhkan berbagai penyakit kita. Mungkin saat ini, mungkin bukan di dunia ini jantung Jerome itu sembuh, tapi sekarang jantung Jerome sudah sempurna. Kan waktu aku masih bergumul itu kan aku selalu bilang, jantung Jerome sempurna, Jerome sehat, Jerome dapat jantung yang baru, dan ternyata Tuhan kasih kan, gitu. Dan kalaupun ada yang bahkan begini, penyakit itu bukan dari Tuhan. Penyakit itu ya sudah ada di dunia ini karena dunia ini kan sudah jatuh dalam dosa. Jadi itu bukan dari Tuhan. Gitu. Ya, bingung mau bilang apa lagi, Cik. Kalau saya tuh selama hamil ya, Cik, kan sudah punya pengalaman keguguran itu, jadi jujur aja saya sangat-sangat hati-hati gitu, Cik. Sebagai orang yang kayaknya ada mentah dikit, misalnya kayak apa tuh, seledri di bubur. Oh enggak gitu loh. Saya memang mungkin nggak se-freak itu, tapi di mata suami saya, aduh, gitu banget gitu loh. Terus kayak ada merokok, saya langsung nggak jadi. Misalnya mau makan di mana, ada orang ngerokok, saya langsung nggak jadi gitu loh. Jadi saya menjaga banget. Jadi kalau dibilang karena apanya ya, jujur mau dicari-cari itu sulit gitu. Dan dokter sendiri mengatakan ya PJB ini tuh nggak bisa diketahui karena ini maka ini gitu. Ya dari DNA, entah dari mana, ke lingkungan, atau ya intinya kan Tuhan sudah izinkan, kita nggak tahu gitu kan. Kan ya kasus-kasus. Tapi benar juga, kalau aku nggak menjaga juga selama aku hamil, nggak hati-hati juga, mungkin aku akan jauh lebih merasa bersalah gitu. Oh iya betul. Ya kan, tapi ya bersyukur karena aku menjaga, dan waktu aku menyusui juga aku, Ceci dengar sendiri tadi cerita gimana aku concern sampai ke psikologinya dia. Jadi ya itu aku mau ceritain, aku sempat merasa bersalah sebagai orang yang ditinggalkan, biasanya seperti itu ya. Kesek rasanya tuh kayak, aduh ternyata dia tuh nangis itu sebenarnya kesakitan, kok aku ya biarin, kok aku nggak ngerti, kok dia itu kayak kesian banget, pasti ngerasa kayak gitu kan, Ce.
wah aku bukan ibu yang baik. Semua orang bilang kamu ibu yang hebat, kamu ibu yang terbaik. Enggak, aku merasa enggak. Aku tuh enggak memberikan yang terbaik. Aku tuh mengeluh, capek. Apalagi kan dia gendut ya, Ce ya. Jadi kadang pasti pas gendong dan dia nggak mau ditaruh sama sekali. Ditaruh dikit langsung nangis. Jadi harus digendong sepanjang hari gitu kan. Dan aku mempersalahkan diri aku terus-menerus gitu kan. Itu juga perasaan emosi negatif yang membuat aku bener-bener lemes loh, Ce. Sampai nggak bisa senyum, bangkit pun sulit. Itu menyiksa banget perasaan emosi negatif itu tuh. Terus akhirnya suamiku tuh bantu cari tahu apa sih yang aku rasakan. Dia menemukan ada 2, guilty dan regret. Kalau guilty itu adalah sesuatu yang kita lakukan salah pada saat yang lalu, sedangkan regret sesuatu yang kita tidak lakukan, harusnya kita lakukan lebih baik gitu. Nah, kamu nggak salah, kamu tuh ibu yang bisa bikin anakmu tersenyum, anakmu nyaman sama kamu. Jadi dia mencoba menenangkan aku dengan seperti itu. Lihat senyumnya dia itu menunjukkan bahwa ya dia nyaman sama kamu ibunya. Itu kan kebahagiaan terbesar ibu ya. Jadi yang aku rasakan waktu itu lebih ke regret. Aku menyesali aku harusnya melakukan sesuatu yang lebih baik. Ya lebih ya itu enggak merasa keberatan atau enggak ngeluh pada saat harus gendong terus gitu. Ya seperti itu. Untuk Yohana move on-nya itu kira-kira benar-benar kan pasti awal tadi Yohana sudah bilang benar-benar down ketika nggak ada orang kan benar-benar kayak ya sudah kayak tengah-tengah lah ya bahasanya. Nah, mulai sedikit mulai bisa ketawa itu berapa bulan setelah itu? Berapa bulan ya? Ya, aku ya kalau ditanya bisa jawab, beneran aku lupa. Kayaknya seiring waktu tuh kadang ya gitu. Nggak apa ya, nah kira-kira. Sebentar, aku nggak ngitung soalnya. Aku ingat turning point-nya dulu ya. Turning point-nya tuh di saat sebentar. Sama Yohana ini asinya gimana sekarang ini? Kalau aku dulu ya, lihat sih, waktu itu aku pernah kebangun tengah malam. PD-ku penuh, asiku penuh banyak banget. Itu rasanya, aduh, sesek banget ya. Iya, ya sempat keras juga. Cuman puji Tuhan ya teman-teman tuh ngingetin diperah dikit-dikit di ini kan supaya nggak kepikiran ya nggak usah didonasiin. Jadi aku buang aja waktu itu, aku buang, aku kasih jeda dari 4 jam sekali ke 5 jam sekali, 6 jam sekali, lama-lama 8 jam sekali, lama-lama enggak sama sekali gitu. Terus baju-bajunya juga peralatan-peralatannya yang paling banyak memorinya sama aku simpen di paling atas lemari, tapi yang lain-lain yang banyak sekali kan rumah ini tuh juga jujur aja kita niatin untuk ambil ini KPR juga karena mau lahiran itu sebulan sebelum lahiran Jerome. Jadi itu kayak semuanya memori dia gitu kan. Nah, itu rata-rata semuanya itu saya kasih ke orang. Soalnya saya buka lemari saya aja, lemari baju saya kan baju menyusui semua, Karena kan dari yang beratnya dulu cuma 48 50 sekarang udah 60 itu kan drastis semua baju menyusui gitu kan. Jadi setiap kali buka, oh my god, ini semua tentang anak saya gitu. Beda-bedanya itu kan tahu kan kalau masih baby ya. Iya. Ya, jadi titik baliknya itu sebenarnya progresif, dia hatiku itu membaik sepanjang waktu, jadi nggak ada batas waktunya. Tapi perlahan-perlahan itu sebenarnya kata-kata firman Tuhan sih yang menguatkan. Jadi kan sebenarnya saya melihat anak saya ini sebagai hadiah dari Tuhan.
Tuhan sudah titipkan sama saya, sama kami. Tuhan sudah, ibaratnya hadiah itu kan diberikan. Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah berikan. Dan saya harus bersyukur dong. Saya dikasih nih, ya kan? Ya kalau memang waktunya cuma 3 bulan, 4 bulan 1 hari, ya memang waktu itu waktu rencananya Tuhan gitu. Dan saya melihat di masa-masa dia berjuang itu 3 bulan itu, pada saat dia proses pasang ring itu banyak sekali kesaksian-kesaksian orang cerita dia itu tadinya suka berpikir mau bunuh diri, dia jadinya nggak mau berpikir itu lagi. Tadinya dia sering mengeluh. Ini konteksnya kan berbeda ya dengan apa yang dialami saya, tapi itu mempengaruhi banyak kehidupan orang gitu. Anak yang umur 3 bulan ini tuh bisa mengubahkan pola pikir orang untuk lebih semangat menjalani hidupnya, untuk lebih bersyukur menjalani hidupnya. Nah, cerita-cerita itu tuh membuat saya tuh semakin bersyukur, semakin bersuka cita bahwa ya benar Tuhan izinkan anak saya ini dengan tujuan. Tujuannya Tuhan itu ya melalui anak ini juga banyak orang yang dibangkitkan, dikuatkan, disemangati, dihibur gitu ya, memiliki pola pikir yang lebih baik seperti itu, perspektif akan hidup ini lebih baik, menghargai apa yang penting, memperjuangkan apa yang penting. Nah, melihat itu buah-buah dari banyaknya kesaksian, banyaknya cerita itu yang membuat saya lebih bisa melihat bahwa proses yang kemarin itu ya berbuah manis gitu loh, meskipun pada saat dialami memang menyakitkan, pahit rasanya, namun sekarang saya bisa melihat itu ya lebih indah gitu, saya tidak, ya gimana ya bilangnya ya, saya membuat saya tersenyum itu apa tadi pertanyaannya? Yaitu ketika Tuhan bisa pakai anak saya yang usianya 3 bulan ini untuk memberkati banyak orang. Karena jujur aja saya juga kerinduan saya membesarkan anak kan juga untuk untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kuliah, bermanfaat untuk negara, itu impian saya gitu. Saya didik dengan psikologi yang baik, dengan karakter yang baik, supaya pada akhirnya dia bermanfaat bagi masyarakat. Dia nggak perlu sampai kuliah, umurnya yang 3 bulan pun dia sudah bermanfaat gitu. Jadi itu yang memberikan perspektif bagi saya, ya saya bersyukur. Saya bersyukur walaupun cuma 4 bulan 1 hari itu gitu. Ya itu titik baliknya aja. Dan hari demi hari terus-menerus ada orang yang cerita gitu, menguatkan saya dari cerita-cerita itu. Dan ya, oh ya, satu lagi, ketika saya mengizinkan perasaan saya yang negatif itu, perasaan itu gini, seperti sebuah sosok yang mencoba menyerang saya. Saya lihatnya seperti itu. Pikiran saya tuh berusaha untuk bersyukur, berusaha berpikir yang positif. Oh, ini anak adalah pemberian, ya Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Namun hati saya kan ada perasaan kecewa, ada perasaan marah, ada perasaan nggak terima, harusnya, aduh, gitu kan. Nah, saya melihat bahwa perasaan saya itu seperti serangan yang berusaha menghancurkan saya. Nah, apa yang saya lakukan untuk bisa menguasai serangan itu ya nggak bisa dengan kekuatan saya sendiri. Saya tetap harus mencari Tuhan, penguasa dari hidup saya gitu. Dan ya lewat firman Tuhan, lewat doa, memberikan saya kekuatan untuk melihat yang sebenarnya, yang benar itu seperti apa gitu. Karena perasaan saya itu seringkali menipu saya, yang curiga lah sama Tuhan, yang menganggap Tuhan itu nggak adil, jahat. Kalau saya kan bertanya, kok Tuhan nggak adil, kok Tuhan sepertinya pilih kasih sama saya. Terus saya berpikir lagi seperti ini, loh,
bukannya justru saya yang nggak adil sama Tuhan. Kan Tuhan ngasih banyak kebaikan dalam hidup saya. Ibaratnya gini, kayak ada orang, dia baik nih, baik banget. Tapi giliran dia ngelakuin satu hal yang saya nggak terima tuh saya langsung berpikir dia jahat. Kan nggak adil kan. Jadi ya seperti itu yang saya alamin. Saya akhirnya sadar Tuhan itu selalu adil kok dan waktunya tepat. Saya yang kadang nggak adil sama Tuhan. Yang mempersalahkan Tuhan padahal bukan hal yang Tuhan buat gitu lah. Karena kan tadi seperti kita katakan bahwa penyakit itu bukan dari Tuhan, tapi ya memang dari dunia ini. Lalu selain itu juga orang-orang tuh ada yang bilang gini, mereka juga ikut kecewa. Kenapa ya kok hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik? Katanya. Terus saya berpikir, sebaik apa sih saya sampai hal buruk tidak layak terjadi dalam hidup saya? Ya kan, C? Siapa manusia yang begitu baiknya hingga nggak boleh ngalamin hal yang buruk? Ya toh, C? Ya, balik lagi, hal buruk itu adanya di dunia ini. Selama kita masih ada di dunia ini, hal buruk itu akan terus kita alami. Jadi, berpikir seperti itu membuat saya ya bisa lebih menerima apa yang saya alami gitu. Kan yang penting bukan mengalami hal yang buruk itu, tapi bagaimana kita mengatasi hal yang buruk itu. Penderitaan yang terjadi itu tidak serta-merta membuat kita kuat kan, tidak serta-merta membuat kita dewasa. Tapi ketika kita mengalami penderitaan dan kita bisa mengambil nilai-nilai dari penderitaan itu, maka penderitaan itu akhirnya punya tujuan dan ada buahnya begitu. Dan kita dewasa karena kita belajar sesuatu dari situ. Gitu. Jadi banyak sekali kan orang yang mengalami penderitaan mungkin lebih parah dari apa yang saya alami gitu. Tapi mereka ada yang mungkin responnya semakin terpuruk, semakin hancur hidupnya, membiarkan hidupnya dikuasai oleh perasaan-perasaan negatif itu, sehingga nggak bisa berpikir, nggak bisa bergerak, nggak bisa bekerja gitu. Tapi ada juga yang malah lebih bisa kuat, lebih bisa dewasa. Nah, itu pilihan saya untuk memilih respon yang seperti apa. Dan saya membuat keputusan ya, saya nggak mau dihancurkan oleh perasaan saya sendiri. Tapi saya mau dengan perasaan saya yang saya rasakan sakit itu, saya mau mengambil pembelajaran berharga untuk saya ke depannya nanti. Dan selama saya diizinkan Tuhan hidup di dunia ini kan tujuannya cuma satu, yaitu balik lagi menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ketika tiba masanya itu ya kita siap gitu, karena kita belajar dari setiap proses kehidupan ini kayak gitu. Gitu, Yohana, kalau dari kisahnya Yohana ya sudah 2 kali mengalami, sempat sebelumnya melahirkan ini mengalami keguguran, lalu melahirkan, tapi Tuhan izinkan dipanggil ini. Nah, pasti kan sebelum saat proses hamil Jerome pun kan ada trauma ya pasti ya, trauma dari keguguran yang 2 kali itu ada ya pasti ya. Nah, setelah itu terus akhirnya trauma itu akhirnya kelihatannya ya sudah terlewati dengan lahirnya Jerome kan, maksudnya sudah lahir bayi. Dari 2 itu kan belum keguguran. Nah, dari Jerome ini sendiri itu akhirnya Tuhan izinkan. Nah, gimana Pak? Ada nggak sih trauma kira-kira kalau misalnya ke depannya tuh hamil lagi itu ada trauma nggak kira-kira? Kalau dari Yohana sempat berpikir ada trauma, dan kira-kira Yohana mau menyikapi trauma itu gimana? Iya, karena itu belum terjadi ya, saya sih belum ada gambaran, C. Cuman memang sebelumnya saya sempat merasa takut, karena kan masih membayangkan sakitnya sesar itu kan, C. Masih terasa, ya kan, perih-perihnya kadang-kadang gitu kan. Sempat takut sih sesar itu. Tapi begitu mengingat indahnya punya anak ya, C ya. Cece sendiri bisa ngerasain, apalagi lihat tatapannya sama kita. Sekarang kan yang saya rasakan kalau saya sekarang nangis, itu bukan lagi merasa bersalah tadi, merasa kecewa lagi, bukan yang itu tadi. Saya nangis karena kangen sama anak saya. Dan itu wajar bagi saya, dan saya nggak apa-apa nangis karena itu. Karena
anak saya pantas kok untuk dirindukan gitu kan. Nah, merindukan anak itu yang membuat saya ya justru malah mau lagi gitu loh untuk punya anak. Memang nggak sekarang-sekarang ini, karena otomatis dengan punya pengalaman seperti saya, kita harus lebih hati-hati aja, harus tes DNA, harus mempersiapkan segala sesuatu dengan lebih baik gitu. Tapi Kasih jeda yang lebih panjang. Kak Yohana sendiri kan istilahnya gimana? Kan kadang orang ada ya sudah ngalami gini, udah trauma, sudah nggak mau, istilahnya mau punya lagi, udah ada kan ya takut. Nah kalau dari pihak Yohana, langkah baiknya kita ini harus move on untuk menghilangkan trauma itu. Gimana? Ya, trauma itu kan terjadi karena ada luka ya sebenarnya. Luka yang dirasakan sakit, nggak mau lagi, kita cenderung menghindari rasa sakit, begitu kan. Namun ketika kalau lukanya itu dulu yang dibalut sebenarnya. Nah, apa titik baliknya saya itu ketika saya merasakan bahwa ya anak ini adalah berkat dari Tuhan gitu loh, dan dia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan itu membalut saya gitu. Dan ketika luka di dalam hati saya sudah sembuh, saya siap untuk berharap lagi untuk punya anak dan berusaha lagi gitu. Jadi trauma itu ya lama-lama hilang kalau lukanya sudah sembuh. Tapi kalau lukanya belum sembuh, pasti akan takut ini, takut itu, nggak mau ngerasain kayak kemarin seperti itu, menghindari terus gitu. Gitu, C. Ya, yang pertama harus memang ini sih, C. Ada orang yang dia terluka, dia mengalami apa ya, kesedihan yang mendalam, tapi dia tidak mau mengangkat itu ke permukaan. Jadi dia cenderung lari. Dia cenderung nggak mau memikirkan apa ya, rasa sakit itu. Nah, orang-orang yang seperti ini itu yang cenderung ketika dihadapkan dengan hal-hal yang mirip-mirip, itu cenderung nggak kuat gitu loh, nggak bisa berespon dengan baik, cenderung apa ya hancur gitu, cepat hancur. Tapi kalau orang yang ketika ada rasa sakit, dia akui rasa sakitnya dan dia coba dia coba mengidentifikasi aku sakitnya tuh di mana, di bagian mana, apa yang aku rasakan. Kayak tadi misalnya, aku merasa bersalah kah? Aku merasa menyesal kah? Seperti itu. Dan dicari tahu antisipasinya. Oh, aku merasa bersalah. Enggak kok. Ya wajar lah, ibu baru. Nggak semuanya serba tahu, nggak bisa menguasai semua, nggak bisa mengontrol semua, wajar lah. Manusia, wajar lah, kan manusia juga bisa capek. Jadi ada apa ya, ada antisipasi. Kalau kita udah mengenal apa yang kita rasakan, kita bisa memberi rasionalisasi itu, sehingga ya udah kita bisa ketika menghadapi sesuatu yang mirip-mirip, ya kita nggak trauma, kita mengerti, kita bisa menerima kemanusiaannya kita, nggak apa-apa kok. Nanti akan sakit-sakit juga, ya wajar lah, namanya manusia. Masih di dunia ini tetap sakit. Oh, ibu-ibu lain juga merasakan gitu, C. Yang kemarin juga bisa dilalui, yang ini juga pasti bisa dilalui gitu, C. Kalau suami saya sering bilang gini, C. Don't entertain your sadness gitu. Jadi kalau saya sedang sedih, jangan di-entertain sedihnya. Kadang kan kalau kita sedih itu kita sering nambahin loh, C. Sedihnya mungkin sebenarnya aku kangen sama anakku, tapi nambahin yang lainnya ini yang nggak boleh. Misalnya, kok hidupku gini amat ya, kok anakku gini, kenapa aku terus yang ngalamin ini, kenapa kok aku susah, kenapa orang kok ya gampang banget dapat anak, aku kok ya susah, yang nambahin ini yang nggak boleh, C. Jadi ketika kita sedih, kita harus tahu sedihnya kita itu sedang apa sih. Kalau memang sedihnya ya aku kangen sama anak aku nggak apa-apa. Aku sesek kalau nangis tentang anak aku, sedih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau aku sedihnya mulai yang lain-lain itu, ya aku harus segera bangkit, langsung gimana caranya ya gitu. Kalau aku sih mungkin aku baca artikel atau dengerin YouTube yang lebih membangun, kesaksian orang lain juga ya, khususnya nyanyi rohani, baca Alkitab. Jadi ada tindakan yang dilakukan untuk
mengatasi itu gitu loh, supaya pikirannya nggak kayak Cece bilang berlarut-larut, atau jangan menenggelamkan diri gitu. Keputusan itu keputusan dari diri sendiri sih sebenarnya. Satu-satunya cara untuk kita bisa memiliki perspektif yang lebih baik melewati setiap penderitaan atau hal-hal yang nggak enak dalam kehidupan, mengubahkan fokus kita. Fokus pada kebaikannya Tuhan. Pasti kita mengalami kebaikan-kebaikannya Tuhan, nggak mungkin tidak. Tapi kalau yang kita hitung hanyalah penderitaan, kok ya aku dari dulu hidupnya susah terus, itu semua sebenarnya hanyalah bohong dan nggak adil sama Tuhan. Coba yang kita hitung itu, oh Tuhan sudah izinkan aku loh, sempat nimang anak. Oh Tuhan sudah izinkan aku sempat hamil. Mungkin orang lain belum dikasih kesempatan, tapi mungkin juga orang lain yang belum sempat hamil dikasih kesempatan untuk berdua dengan suami. Indah, ngerasain jatuh cinta terus-menerus. Ada banyak hal yang kita bisa syukurin gitu. Karena bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi justru karena kita bersyukur, baru kita bisa bahagia. Dan rasa syukur itu yang menyembuhkan banyak luka. Ya, ada Yohana, makasih udah mau ngisi sharing-nya yang sangat-sangat memberkati. Terima kasih, Ce, untuk kesempatannya. Ini sebenarnya what an honor for me. Sudah diizinkan untuk sharing. Ya, sama-sama. Makasih. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini dapat berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Eno, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.